order itu jangan sampai kalian salah sama yang pinhole. Pinhole itu ada lubangnya, bolanya ya. Nah, ini yang offloader. Offloader hanya sebagai penutup aja. Nah, jadi misalkan yang mau diperiksa mata-mata, jadi tinggal ditutup mata dirinya pakai offloader. Nah, ini misalkan kasusnya Dava nggak bisa baca huruf E, kita pinhole dulu ya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien yang memang dia minus, miop gitu ya, miop bukan metop, kalau pakai pinhole dia kebaca, si visusnya jadi mati. Jadi kebaca sampai batas, ya ada yang hijau, ada yang merah, paling enggak dia visusnya enggak di 20/200 ya dia, tapi dia juga sampai bawah sini. Tapi kalau dengan pinhole ternyata dia masih nggak bisa baca di huruf teratas, jadi kemungkinan kelainannya di nervus opticusnya ya, media refrakta atau di nervus opticus. Oh, yang ada lubangnya itu. Kelihatan enggak? Oh iya kelihatan. Kelihatan sampai yang P itu tuh sebelum hijau ya. Biasanya rata-rata kalau di pinhole kelihatan sampai sebelum hijau. Berarti dia memang Kok bisa ya? bisa bacanya karena minusnya tinggi. O E D P E C F L. Bisa kan? Yang Karena bawahnya. dia minusnya 4. Ini nggak kebaca. Biasanya rata-rata sampai segitu. Gak kebaca atau nggak bisa Koreksi dibaca? pakai visus terbaiknya. Kan ini si kakak 4 ya? 4 apa 3? 4. Nah kalau misalkan mau dicek naik atau turun berarti nggak jauh-jauh dari 4 dari visus lamanya. Plus atau minus ya, biasa kita coba dari minus dulu. Ini sudah ada tulisannya, ada yang hanya sparis negatif, ada yang either ya, yang plus nanti di sisi sini. Nah nanti tinggal kalian coba dari minus terendah ya. Terus nanti kalau misalkan kalian namanya juga kan trial lens, trial frame ya, trial set, jadi kita coba-coba sampai di batas mana sih si pasien itu merasa enak pakai kacamatanya. Jadi kalau misalkan dia miop, cari yang minusnya terendah atau tertinggi? Rendah. Kalau yang plus kebalikannya tertinggi. Ya. Jadi kalau misalkan dikoreksi dia misal minus 2 enak ya, coba kalian turunin jadi minus 1,75. Lebih enak mana kalau dia misal masih bisa terbaca nih dok sampai yang batas warna merah itu, terus kalian turunin lagi jadi minus 1,5, coba lagi disuruh baca masih bisa nggak? Kalau nggak bisa itu berarti yang kita ambil yang minus 1,75. Walaupun dia pakai minus 2 enak ya, jadi kita ambil minus yang paling kecil, yang paling rendah dibandingkan minus ya. Tapi kalau misalkan nggak disediakan, jadi tutup pakai salah satu tangan ya. Ini karena disediakan kita pakai ini aja ya. Begaya dulu, begaya. Oh pakai itu. Oke, ini nanti bisa dibaca ya, yang saya tunjuk.
situ di atas. Ini apa sih? Itu berapa? Nggak ada minus kok. 30. Nanti bisa dikoreksi. Jadi harus belajar sampai yang batas. Lebih jelas nih pakai tadi. Itu oh. Oh. Terus Ya apa kamu lihatnya apa? kok ngerokok sih ngomong. Kamu lihatnya apa? Ini. 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 Kamu lihatnya aja apa? Oh, nambah berarti jengnya. Ini. 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 Ini tadi. Ini. Tapi daunnya satu garis dua sama kan? Masih. Batas sebelumnya coba. Dia bisa baca nggak? Yang ini tadi sudah tahu. Ini. Itu T, Ini. P, Ini. P, Ini. G, A. Gak bisa ketemu. Lebih banyak salahnya. Ditambah dan Nambah. itu berapa? 125. Ini kata apa ya? Tambahnya jangan banyak-banyak. Coba lagi. Waduh. Yang lucu ya. Ini. D, Ini. nah itu E, Ini. itu F, Ini. itu P, Ini. L, Oke, terus yang ini. terus E, Ini. F, Ini. P, Ini. C, D, E, siapa G? Ini. Itu L, Ini. Udah. Ini. itu O, Satu. Terus A. Satu. Satu. Khususnya ada pasien yang silinder, dia akan lebih cenderung tebal di sudut berapa derajat. Misalkan pada mata kanan pasien dia cenderung lebih tebal di aksis 90 derajat. Berarti nanti kita kasih lensa koreksi silindernya di sesuai aksisnya itu, di aksis 90 derajat. Nanti untuk trial frame-nya itu kan di sini ada angka-angka dari ini. Nah, nanti untuk menyesuaikan sudut yang garis pembiasaannya kayak gitu. Jadi ini nanti ada bedanya, ada yang spherics negatif top sama yang silinder negatif. Sama dicobanya dari yang paling kecil. Oke, ini kan nanti bisa diputar-putar. Nah, untuk apa? Lensanya dia ada garisnya. Kalau misalnya ini di sini berarti 150, 160-an. Tentuin tuh pakai mana? Apa namanya? Oh. Ada yang lebih jelas nggak? Warnanya masih ada yang lebih jelas nggak? Atau sudah sama semua garisnya? Garis. Oh. Yang dilihat garisnya aja. Garisnya aja. Ada yang masih lebih tebal atau sudah sama? Harusnya sama semua. Harusnya sama. Nah, tinggal kalian itu kan soalnya antara 130 sampai 180 nggak pasti ya di mana. Ya, jadi bisa 150, 160. Nanti kalau sudah sama kita lihat. Yang ini ya, Dok? Yang garis ini sesuai sama yang depan. Masih sudutnya mana? Sudutnya itu gimana? Ini udah. Ini. Ah. 180. Udah sama. Kalau dia melihatnya lurus berarti itu sudah misalkan
tadi aksesnya 90 ya, nanti tinggal kalian paskan garisnya di angka skala 90 dulu ya. Terus nanti disuruh baca. Ada yang masih bingung? Terus untuk jauh atau untuk dekat, ini juga ada ya, untuk jauh sama untuk dekat. Misal kalian dapat pasien umurnya 20 tahun, terus dia miop min 2 ya, kanan dan kiri. Jadi nanti yang kalian tulis di sini, mata kanannya dia spherisnya berapa dioptri? Tadi minus 2, kanan kiri berarti yang kiri juga sama ya. Minus itu untuk mata yang jauh. Kalau misal dia ada miop sama ada silinder, silindernya minus setengah yang di sebelah kanan. Terus di aksisnya aksis 90 derajat misalnya. Ini tadi kan minus setengah ya, silindernya minus setengah, aksisnya 90 derajat. Jadi dikosongi aja. Kecuali kalau kanan kiri sama-sama silindernya berarti ditulis. Aksisnya nanti kanan kiri bisa beda ya Dek ya. Ini enggak selalu sama. Misal ini saya samakan aja ya. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Enggak ya. Ini nanti kalian lingkarin untuk jauh. Ini nanti ketika kalian nulis resep kacamata, optiknya itu akan membuatkan kacamata untuk jarak jauh dengan minus kanan kiri sama 2,5, dengan silinder kanan kiri sama minus setengah, aksisnya di 90 derajat ya. Terus misalkan kalian dapat pasien usianya 40 tahun, dia ada miopnya sama ada ya, aja. Miopnya minus 1. Jadi nulisnya gimana? Minus 1 kanan kiri. Untuk jauh. Kiri. Umur 40 tahun sudah butuh tambahan kacamata? Butuh berapa dioptri? 1,5? 1. Nah, kalian tulis di untuk dekat ADD itu adisi spheris plus 1 dioptri. Nah, berarti kalau kayak gini resep kacamata kalian adalah untuk kacamata bifokal. Jadi untuk jauhnya dia ada minusnya, terus untuk jarak dekatnya dia ada plusnya. Jadi dalam satu kacamata ya, ini kacamata yang sini biasa kan di orang tua ada ini ya dia. Nah, bagian bawah sini yang untuk baca, yang bagian sini untuk jarak jauhnya. Nah, kadang ada pasien yang nggak suka pakai kacamata bifokal. Jadi dia disendirikan kacamata sendiri sama kacamata untuk jauh sendiri. Nah, jadi kalau dia punya 2 kacamata, jadi khusus untuk dia jalan-jalan, untuk kerja pakainya yang jarak jauh yang miopnya. Tapi giliran dia membaca pakai ganti kacamata yang garis positif. Ya, sampai sini ada yang masih bingung? Mudeng? Kalau misalkan si pasien ternyata nggak ada minusnya, nggak ada plusnya, maksudnya nggak ada hipermetrop, nggak ada miop, dia umurnya 50 tahun. Jadi resepnya Itu ada lagi. terus berapa? Rensanya. 50 plus 2. Untuk jauh apa untuk dekat? Untuk jauh. Untuk dekat. Nah, untuk jauhnya kalian tulis plano ya. Plano. Jadi dia tidak hipermetrop, dia juga tidak miop, dia juga tidak silinder. Jadi kalau normal plano. Untuk adisi itu 50 tahun berapa? 50 tahun berarti 2 plus 2. Ya, jadi ini nanti hanya untuk kacamata buka aja. Yang jauhnya dia kan normal ya. Gimana kalau yang kanan ada minusnya 53 ya.
Harusnya minus 1. Nah, yang kiri dia normal. Minus 1,0. Ini? Nah, yang sesuai. Dia nggak ada miop, nggak ada metrok, nggak ada silinder. Bisa kalian tulis Pak. Tapi kalau misalkan dia ada sama-sama negatifnya ya, ini jangan ditulis plano ini ya. Kalau misalkan dia ada silindernya kosongin aja, jadi dia memang nggak silinder. Karena dia ada minus miopnya, kanan kiri sama-sama miop. Kecuali kalau ini nggak ada miopnya, boleh kalian tulis plano. Plano. Nah, terus sekarang hitung pupil jarak jauh sama jarak dekat. Jadi nanti katanya adalah tinggal menyentri pupilnya, kalian ukur jaraknya. Gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah terbaca, misalkan pupil jauhnya 55 mm. Kalau menghitung yang jarak dekat, tinggal dikurangi 2 mm. Berarti 53. Nah, jadi misalkan nanti ketemu hasilnya 55 mm. Jadi hasil yang kalian ukur itu adalah pupil jarak jauh. Untuk mencari pupil jarak dekat, tinggal pupil jarak jauh dikurangi 2 mm. Ini aja. Pasti 2 ya. Dari ini. Oh, udah ada ininya. Sini. Oh, ini main yang ini kan? Lihatnya yang ini. Oh.